Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Irena dengan NBI 1212-2034 dari Business Relationship Kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang Instrument of Business Relationship Management. Mari kita simak poin-poin berikut ini. Poin yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari Instrument of Business Relationship Management mengacu pada alat, metode, atau teknik yang digunakan oleh manajer hubungan bisnis atau BRM untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Poin yang B yaitu tujuan utama. Tujuan utamanya adalah yang pertama, membangun kepercayaan dan saling pengertian. Dari membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan atau mitra. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang lancar antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik untuk memberikan layanan yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Yang kelima, meningkatkan nilai bisnis. Meningkatkan nilai bisnis dengan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Lalu ada poin yang C, contoh instrumen dalam Business Relationship Management. Yang pertama ada perjanjian layanan atau Service Level Agreement. Yang kedua ada kuesioner kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada analisis data pelanggan. Yang keempat rapat tinjauan bisnis. Yang kelima pelatihan dan pengembangan. Yang keenam ada program loyalitas pelanggan. Poin yang D, instrumen kebijakan produk. Instrumen kebijakan produk dalam konteks manajemen hubungan bisnis adalah strategi yang digunakan oleh pemasok untuk menciptakan nilai bagi pelanggan melalui pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Berikut adalah elemen-elemen utama dari instrumen kebijakan produk. Yang pertama, dari pemasok produk ke pemasok solusi. Pemasok tidak hanya menawarkan produk fisik, tetapi juga memberikan layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kustomisasi layanan atau produk dan integrasi pelanggan. Produk atau layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan untuk memberikan solusi yang relevan. Yang ketiga, ada penjualan silang. Menawarkan produk atau layanan fisik tambahan selain yang sudah dibeli dari pemasok. Yang keempat, layanan terkait produk, layanan yang mendukung penggunaan produk inti, seperti pemeliharaan, penyediaan suku cadang, dan perbaikan. Poin yang kelima, yang E, instrumen kebijakan distribusi. Instrumen kebijakan distribusi berfokus pada bagaimana produk atau layanan disalurkan dari pemasok ke pelanggan, dengan tujuan untuk memastikan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan nilai dalam hubungan bisnis. Yang F, instrumen kebijakan komunikasi. Instrumen kebijakan komunikasi mencakup strategi pendekatan yang digunakan perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif. Yang G, instrumen manajemen pengaduan. Hubungan bisnis yang bebas dari kesalahan dari pihak pemasok merupakan tujuan yang mulia. Jadi, ketika terjadi kesalahan dalam pemrosesan suatu transaksi dalam hubungan bisnis, hal ini menimbulkan risiko dan peluang bagi pemasok. Jika dia bereaksi dengan tepat terhadap kegagalan tersebut, kepuasan pelanggan dapat dipulihkan atau bahkan ditingkatkan. Ini merupakan teori dari Smith dan Bolton tahun 1998. Terakhir, yang H, instrumen kebijakan penetapan harga. Instrumen kebijakan penetapan harga merupakan bagian penting dalam manajemen hubungan bisnis. Kebijakan ini mencakup strategi dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga produk atau layanan, dengan tujuan menciptakan nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.